Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Nastamir darsana ma'a kitab Adabi Thalibil Ilm. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Adab-adab penuntut ilmu. Penulis buku mengatakan sabi'an as-sidqu wal amanah. Yang ketujuh adalah jujur dan amanah. Maksudnya adab yang ketujuh adalah jujur dan amanah. Al-kadhibu wal khiyanah min ardil sifat wa akbahiha. Dusta dan khianat adalah termasuk sifat yang paling buruk dan paling rendah. Wala yumkinu lil mu'mini alladzi nawwarallahu qalbahu bil iman ayat tasifa bi ayyin minhuma. Orang beriman yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan keimanan tidak mungkin disifati dengan kedua sifat tersebut. Apalagi seorang penuntut ilmu syar'i, maka lebih-lebih lagi jangan sampai dia memiliki sifat berdusta dan berkhianat. Karena dia adalah penuntut ilmu syar'i, ilmu yang paling agung, yang mana para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka sedang mempelajari warisan para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Fal ilmu amanatun wa mas'uliyatun yanbaghi tahammuluha wa ada'uha bisidqin wa khiyanah wa khasyah min Allah subhanahu. Ilmu itu adalah amanah dan tanggung jawab yang mana hendaknya dituntut, diemban dan dilaksanakan dengan jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadzaru min ayyaqa talibul ilmi fi nisbati syai'in la yasihu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qaulin ma lam yaqul. Dan agar penuntut ilmu itu hati-hati, jangan sampai dia menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW padahal itu tidak sahih dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan atau perbuatan. Jangan sampai seseorang itu berkata itu adalah sabda Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, padahal Rasulullah SAW tidak mengatakannya atau tidak melakukannya. Rasulullah SAW sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atasku, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Maka penuntut ilmu itu harus selalu jujur dan amanah dalam menuntut ilmu. Kemudian dalam menyampaikannya kepada orang lain atau mengajarkannya kepada orang lain itu juga harus jujur dan amanah. Tidak boleh berbohong atau menutupi kebenaran. Kemudian kalau dia jatuh dalam kesalahan, sedangkan kebenaran ada pada pihak lain, maka dia tidak boleh membela dirinya. Dia wajib mengikuti kebenaran tersebut.
dan meninggalkan kesalahan yang dia pahami atau yang dia yakini. Seorang penuntut ilmu itu harus selalu segera menuju kepada kebenaran, selalu kembali kepada kebenaran tanpa pertimbangan, tanpa mikir-mikir. ومما يؤخذ على بعض طلاب العلم في هذا المجال تساهلهم في الفتوى لمجرد اطلاعهم على شيء من الأحكام الشرعية فيظن أحدهم أنه صار أهلا للفتوى وتصحيح أقوال الفقهاء أو ردها. Di antara kesalahan sebagian penuntut ilmu dalam masalah ini adalah bermudah-mudahannya mereka atau kecerobohan mereka dalam berfatwa hanya karena sekedar membaca sesuatu dari hukum syar'i dan dia mengira bahwasanya dia berhak untuk berfatwa dan meneruskan perkataan para fuqaha atau membantahnya. Jadi sebagian penuntut ilmu atau bahkan banyak penuntut ilmu yang ceroboh dalam berfatwa, ditanya oleh sebagian orang apa hukumnya ini, bagaimana tentang ini dalam Islam, bagaimana hukumnya, penjelasannya, maka dia sebenarnya tidak tahu jawabannya atau ragu-ragu, tapi dia menjawabnya seakan-akan dia ahli dalam fatwa, seakan-akan dia ulama, padahal dia hanyalah penuntut ilmu. Padahal kaum muslimin salafus salih itu yang ilmunya masya Allah sangat tinggi, sangat dalam, tapi mereka begitu teliti, mereka berhati-hati dalam berfatwa, tidak sembrono dalam berfatwa, takut kalau mereka itu jatuh dalam kesalahan. Mereka begitu khawatir kalau mereka itu kalau sampai berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, tanpa dalil, atau mereka itu khawatir kalau menisbahkan, menyandarkan sesuatu kepada syariat padahal itu bukan dari syariat. Mereka menahan diri dari berfatwa padahal kedudukan mereka mulia dan ilmu mereka sangat banyak. An Sufyan bin Uyainah wa Sahnun bin Sa'id qala ajasarun nasi al-futya aqalluhum ilman. Sufyan bin Uyainah dan Sahnun bin Sa'id, mereka berdua mengatakan manusia yang paling berani berfatwa adalah yang paling sedikit ilmunya. Anil Haytham bin Jamil qala syahidtu Malik bin Anas su'ila an 48 mas'alah faqala fi 32 minha la adri. Haytham bin Jamil mengatakan, aku melihat Malik bin Anas ditanya tentang 48 pertanyaan, maka 32 pertanyaan tidak beliau jawab. Beliau menjawabnya dengan la adri, aku tidak tahu. Itu kaum muslimin, jujur dan amanah, hendaknya kita mengamalkannya. Selalu jujur dan amanah dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.